Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyaningrum Sedaning Rahayu, NPM 23105100187. Saya dari PJKR G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari matkul wawasan pendidikan, yaitu materinya tentang aliran konstruktivisme dan implikasinya terhadap pendidikan. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu pengertian dari teori konstruktivisme sendiri adalah salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan. Dalam sudut pandang konstruktivisme, pengetahuan adalah akibat dari suatu konstruksi kognitif dari sebuah kenyataan, akibat dari kenyataan yang terjadi melalui aktivitas atau kegiatan seseorang. Di dalam proses belajar mengajar, guru atau pendidik tak hanya memindahkan pengetahuan kepada para peserta didik dalam bentuk yang sempurna. Menurut belajar konstruktivisme, pengetahuan tidak bisa dipindahkan begitu saja dari guru kepada murid. Artinya yaitu peserta didik harus secara mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Pembelajaran berbasis konstruktivisme itu sendiri berasal dari kata konstruktif dan isme. Untuk konstruktif berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan untuk isme dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Pandangan konstruktivis pada dalam pembelajaran mengatakan bahwa anak-anak diberi kesempatan agar menggunakan strateginya sendiri dalam belajar secara sadar, sedangkan guru yang membimbing siswa ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Ada beberapa ahli mengatakan seperti yang pertama yaitu teori dari Newby et al. 2000 mengemukakan asumsi yang mendasari pandangan konstruktivisme. Menurut mereka, pengetahuan merupakan suatu yang dibangun oleh orang yang belajar. Selanjutnya yaitu belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru dan keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungannya. Ini adalah menurut ahli Suyono dan Haryanto 2012. Yang ketiga, menurut Wolff 2004 mendefinisikan pendekatan konstruktivisme adalah pembelajaran yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pemahaman dan memberi makna terhadap informasi atau peristiwa yang dialami. Selanjutnya membahas tentang konsep. Yang pertama yaitu konsep asimilasi. Konsep ini sendiri membuat seseorang memasukkan pengalaman baru ke dalam pengalaman lama. Hal ini menyebabkan individu
untuk mengembangkan pemandangan baru, memikirkan kembali apa yang pernah disalahpahami, dan mengevaluasi apa yang penting, pada akhirnya mengubah persepsi mereka. Yang kedua ada konsep akomodasi, membingkai ulang dunia dan pengalaman baru ke dalam kapasitas mental yang sudah ada. Individu menyusun mode tertentu di mana dunia beroperasi. Ketika hal-hal tidak beroperasi dalam konteks itu, mereka harus mengakomodasi dan membingkai ulang harapan dengan hasil. Selanjutnya yaitu tujuan aliran konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan cara belajar mengajar yang bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman siswa. Belajar akan berlangsung lebih efektif jika siswa berhubungan langsung dengan objek yang sedang dipelajari, yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya, tujuan penggunaan pendekatan tersebut dalam pembelajaran untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa. Konstruktivisme memiliki keterkaitan yang erat dengan metode pembelajaran penemuan atau kata lainnya discovery learning dan belajar bermakna atau kata lainnya meaningful learning. Kedua, metode pembelajaran ini berada dalam konteks teori belajar kognitif. Ada pula teori pengajaran konstruktivis secara fundamental, berada dari pendekatan yang lebih tradisional. Pandangan konstruktivis misalnya yaitu tidak hanya menyediakan cara berpikir baru tentang pembelajaran, tetapi juga melihat konten sains. Pendekatan konstruktivis biasanya mencakup analisis cermat rekonstruksi tradisional dan pengembangan rekonstruksi baru di bawah perspektif tujuan yang diterapkan untuk unit pengajaran tertentu. Manfaat aliran konstruktivisme yaitu di sini ada 4. Yang pertama, dapat mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Yang kedua, memberikan pengalaman baru. Yang ketiga, mengajak seseorang untuk berpikir tentang pengalamannya. Dan yang keempat, memberi kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan. Selanjutnya, pembahasan tentang implikasi dalam pendidikan. Implikasi terhadap pendidikan yang oleh guru. Pengajar dalam konteks konstruktivisme adalah membantu seseorang berpikir secara benar dengan membiarkan berpikir sendiri. Bagi konstruktivisme, seorang guru berperan sebagai moderator dan fasilitator yang membantu agar proses belajar berjalan dengan baik. Guru konstruktivis tidak mengklaim ajarannya yang paling benar. Guru perlu membiarkan pembelajar menemukan cara yang paling menyenangkan dalam pemecahan masalah dan bukan menyuruh pembelajar memakai jalan tertentu. Guru konstruktivis dituntut untuk menguasai bahan yang luas dan mendalam, berpandangan luas mengenai pengetahuan tentang bahan yang diajarkan, mengerti macam-macam jalan dan model, dan mengerti konteks bahan serta proses pembelajaran yang baik. Dengan cara mengevaluasi proses belajar, pembelajar tidak menekankan kebenaran tetapi berhasilnya suatu operasi.
atau bisa disebut viable. Sehingga cara evaluasinya adalah guru memberikan persoalan yang belum pernah ditemui sebelumnya. Lalu mengamati bagaimana mereka mengkonseptualisasikan dan meneliti bagaimana mereka menyelesaikan persoalan itu. Guru konstruktivis menganggap bahwa dengan mengamati cara konseptual yang pembelajar gunakan, guru akan menangkap bagaimana jalannya konsep mereka. Oke, sekian materi presentasi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.